Halo para pejuang UTBK gelombang kedua, semoga kalian masih semangat ya, karena mungkin H-1 atau H-2. Semoga soal yang kakak share ini bermanfaat, yaitu bocoran soal ekonomi yang sudah disesuaikan dengan ekonomi yang keluar pada gelombang pertama. Jangan lupa untuk bantu like, komen, dan subscribe agar channel YouTube ini dapat terus bertahan dan berkembang dan menjadi channel YouTube pendidikan yang terbaik di Indonesia. Baik, langsung saja kita lihat pembahasan soal yang pertama. Di sini soal yang pertama, kepuasan yang dinikmati konsumen dalam mengkonsumsi sejumlah barang atau jasa secara keseluruhan disebut A. Marginal utility, B. Marginal rate of substitution, C. Utilitas, D. Total utility, atau E. Law of diminishing marginal utility. Nah, jawaban kakak itu adalah yang D. Apa itu D? Total utility. Total utility yaitu pengertian dari soal, itu kepuasan yang dinikmati konsumen dalam mengkonsumsi barang atau jasa secara keseluruhan, ya istilahnya total utility. Nah, baik, kita juga akan bahas istilah-istilah yang lain. Marginal utility adalah tambahan kepuasan yang diterima konsumen pada setiap tambahan mengkonsumsi barang atau jasa. Marginal rate of substitution itu tingkat di mana konsumen bersedia menukar suatu barang untuk mendapatkan barangnya yang lain. Utilitas adalah jumlah dari kesenangan atau kepuasan yang dicapai. Law diminishing marginal utility adalah setiap penambahan barang yang sama dan sejenis akan memberikan tambahan kepuasan yang diperoleh dari penggunaan barang tersebut atau utility, di mana penambahan kepuasan akan menurun nilainya. Nah, soal nomor 2, kebijakan uang longgar atau easy money policy dapat dilakukan dengan cara A. Menjual sertifikat Bank Indonesia, B. Menurunkan tingkat giro wajib minimum, C. Mengurangi pajak penghasilan, D. Meningkatkan tingkat diskonto, atau E. Membuat perubahan pada sistem pemungutan pajak. Jawabannya langsung saja. Jawaban kakak adalah yang, kalau dilihat dari jawabannya ya, poin C dan E termasuk dalam kebijakan fiskal, poin A, D, dan E termasuk kebijakan moneter untuk memperketat peredaran uang. Jadi jawabannya adalah yang B, yaitu menurunkan tingkat giro minimum. Jadi begitulah cara untuk melakukan kebijakan uang longgar ya. Kebijakan moneter sebenarnya terdiri dari dua atau beberapa lah ya. Nah, itu terdiri dari yang pertama kebijakan diskonto, kebijakan pemerintah menaikkan dan menurunkan tingkat bunga jika terjadi inflasi. Kebijakan operasi pasar terbuka merupakan kebijakan pemerintah menjual atau membeli obligasi, ini jika terjadi inflasi. Yang ketiga, kebijakan kas rasio berkaitan dengan kenaikan atau menurunkan cadangan kas yang minimum jika terjadi inflasi. Nah, yang keempat, pengawasan kredit selektif. Bank-bank yang memberikan pinjaman dan yang melakukan investasi harus sesuai dengan keinginan pemerintah. Yang terakhir itu ada persuasi moral, yaitu Bank Indonesia meminta atau mengimbau bank untuk selalu mempertimbangkan kondisi makro maupun mikro masing-masing bank dalam menyusun rencana ekspansi kredit yang realistis. Nah, soal yang ketiga, gempa bumi yang melanda berbagai belahan dunia telah mengakibatkan kebocoran sumur-sumur minyak di laut, sehingga mengganggu keseimbangan pasar minyak mentah dunia karena A. Permintaan banyak dan harga keseimbangan akan meningkat, B. Penawaran berkurang dan harga keseimbangan akan meningkat, C. Permintaan berkurang dan harga keseimbangan akan menurun, D. Penawaran bertambah dan harga keseimbangan menurun, atau E. Permintaan bertambah sedangkan penawaran berkurang sehingga harga keseimbangan tidak dapat diprediksi ya. Jawabannya itu yang tepat adalah B. Gempa bumi menghancurkan pipa-pipa minyak bumi sehingga penawaran dari produsen itu berkurang, sedangkan permintaan itu tidak pernah berkurang, malah meningkat. Maka harga keseimbangan cenderung akan meningkat karena minyak bumi akan relatif langka. Nah, soal nomor 4, pernyataannya di sini, pendapatan per kapita negara Indonesia saat ini sudah di atas
1000 USS dollar, sehingga Indonesia tidak lagi dikelompokkan sebagai negara miskin tetapi negara berpenghasilan menengah, sebab pendapatan per kapita adalah satu-satunya ukuran yang paling kuat untuk melihat standar kemakmuran dan tingkat kemajuan perekonomian di berbagai negara. Apa nih kira-kira jawabannya? Ini cara ngejawabnya: pernyataan benar, alasan benar berhubungan A, pernyataan benar, alasan benar keduanya tidak berhubungan B, pernyataan benar, alasan salah C, pernyataan benar, alasan benar D, dan pernyataan salah serta alasan salah itu E. Nah, di sini berikut pembahasannya, tapi jawabannya itu adalah C. Kalau C berarti pernyataan benar, alasannya salah. Berikut pembahasannya ya. Pendapatan rendah PDB per kapita itu kecil dari 765 US dollar. Pendapatan menengah itu PDB per kapitanya itu 765 US dollar sampai 3.036 US dollar. Nah, pendapatan menengah ke atas itu 3.036 US dollar sampai 9.385. Pendapatan tinggi PDB-nya per kapita itu 9.385 ke atas US dollar ya. Pernyataan di atas benar, Indonesia memiliki pendapatan per kapita lebih dari 1.000, berarti masuk ke dalam kelompok negara berpenghasilan menengah ke bawah. Alasannya salah karena bukan satu-satunya ukuran kemakmuran ekonomi. Kemakmuran dan ketidakmakmuran dapat diukur dengan pendapatan nasional atau GNP, dan koefisien ini digunakan untuk mengukur ketimpangan distribusi pendapatan. Jadi jawabannya C ya. Soal nomor terakhir, buku harian jurnal penjualan hanya digunakan untuk mencatat penjualan: A. Tunai, B. Kredit, C. Tunai dan kredit, D. Tunai dan potongan penjualan, atau E. Pendapatan bunga diterima di muka. Jawabannya itu B. Secara umum, jurnal khusus terdiri dari: satu itu jurnal penjualan mencatat kredit, yang kedua jurnal pembelian mencatat kredit, yang ketiga jurnal penerimaan kas mencatat penjualan tunai dan penerimaan tunai, yang keempat jurnal pengeluaran kas mencatat pembelian dan pengeluaran tunai. Jadi jawabannya yang B ya, mencatat kredit ya, mencatat penjualan kredit. Oke, sekian dulu yang dapat kakak share. Semoga soal ini bermanfaat. Jangan lupa untuk bantu like, comment, dan subscribe. See you di next video. Thanks for watching. Bye bye.